Ya, selamat datang ya. Selamat kembali di kelas komputer masyarakat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang strategi inovasi berorientasi paten. Materi dari presentasi hari ini itu tentang konsep dari inovasi, lalu tentang sistem perlindungan paten, strategi inovasi berorientasi HKI, dan manfaat strategi riset berorientasi HKI. Jadi kita mulai dulu ya dari konsep inovasi. Apa itu inovasi? Jadi inovasi ini ada beberapa ya, yaitu seperti pengenalan produk baru atau modifikasi dari sebuah produk yang sudah ada. Terus proses baru inovasi dalam sebuah industri, penemuan target pasar yang baru, membuat sumber daya baru ya dari material mentah atau perubahan-perubahan lain dalam sebuah organisasi menurut Joseph Scumter tahun 1930. Dan menurut Kenneth Simmons di tahun 1986, inovasi adalah sebuah ide yang mengandung produk baru, layanan, penggunaan dari produk yang sudah ada, maksudnya cara penggunaan yang baru ya. Terus pasar baru untuk sebuah produk atau cara baru dalam menemukan pasar. Menurut Pete Drucker tahun 1998, inovasi adalah penciptaan sebuah ide baru atau proses yang menuju pada perubahan dalam ekonomi bisnis atau ekonomi enterprise atau sosial potensial. Sedangkan menurut Burr and During di tahun 2001, inovasi ini membuat sebuah asosiasi atau kombinasi produk, market, teknologi, dan organisasi. Nah, kenapa inovasi ini dibutuhkan? Tentunya inovasi ini itu untuk mendukung yang namanya penjualan ya, dimana kalau kita lihat sebuah produk kadang akan lebih terasa membosankan ya jika tidak ada hal-hal baru yang diberikan oleh produk tersebut. Makanya perusahaan-perusahaan itu banyak yang melakukan inovasi secara berkala atau secara signifikan. Jika tidak, nanti produk tadi itu akan tersingkir dari lingkungan yang ada. Terus menghasilkan produk yang tepat dan dibutuhkan pengguna atau pasar ya, jadi selain daripada perubahan dari produk, tentunya produk baru yang dihasilkan itu juga harus sesuai dengan keinginan dari pasar atau konsumen. Bagaimanakah pola dari inovasi? Jadi kalau kita lihat di sini ya, ide itu bisa muncul dari studi market atau potensi dari sebuah inovasi. Lalu dia dievaluasi ya. Nah, ini studi market, inovasi, potensi inovasi, menghasilkan ide, lalu dievaluasi. Nah, ketiga hal ini disatukan menjadi yang namanya novelty atau kebaruan dari sebuah project. Dengan menggabungkan dua hal tadi juga, marketing dan potensi inovasi, dibentuklah sebuah invensi atau penemuan yang mana ini akan menjadi prototipe yang ada hal baru di dalamnya. Tentunya setelah menjadi prototipe nanti akan dimasukkan ke market ya atau pasar dan dikomersialkan, lalu didifusi juga, sehingga
Ketika nanti produk ini sudah sampai di pasar, jika ada yang kurang, nanti akan membentuk market studi yang baru ya, dan membuat ide-ide yang baru, dan mungkin ada produk-produk baru yang sangat berpotensi untuk diinovasi lagi. Lalu bagaimana model dari inovasi itu sendiri? Ada dua ya. Yang dulu ini adalah self-contained regional cluster ya, di mana ada manufacturing, research, service, development, trial and testing. Jadi mulai dari manufacture dulu, dari research dulu ya, terus service, habis itu di develop, trials, manufacture. Jadi ini adalah proses berkalanya. Tapi sekarang ini sudah jadi specialist network region. Jadi setiap region ini itu ada bagiannya masing-masing untuk melakukan inovasi. Apa keuntungan kompetitif dari sebuah inovasi? Yang pertama adalah low cost producer, ya, di mana modal yang dikeluarkan untuk produksi itu bisa minim. Lalu produk differentiation, di mana ini adalah apa sih yang menjadi pembeda, ya, pembeda dari produk kita dulu dengan sekarang. Yang terakhir ada niche market. Ya. Niche market ini adalah target pasar yang lebih spesifik dalam kegiatan bisnis. Jadi nantinya produk yang sudah diproduksi bidangnya apa, ini akan masuk ke target pasar yang lebih spesifik di kedepannya. Lalu masuk kita ke sistem perlindungan paten. Paten ini merupakan hak eksklusif, di mana ini bisa diberikan oleh negara atau merupakan hasil invensi ya, di bidang teknologi, dan harus melaksanakan sendiri invensi atau memberikan petunjuk pada orang lain untuk melaksanakan invensi. Jadi idenya itu dari orang yang punya invensi ya, dan hak eksklusif ini itu diberikan dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah contoh paten sederhana, sertifikat paten sederhana di Indonesia. Kenapa harus ada sertifikat paten? Ini untuk melindungi ya, yaitu melindungi hak kekayaan intelektual. Jadi sebagai inventor kita mengajukan paten itu ke kantor paten, dan ketika disebarkan ke masyarakat ya, itu sudah murni milik kita ya di situ. Jadi kita bisa mendapatkan perlindungan atas apa yang sudah kita buat. Diinvensi, masuk ke kantor paten, lalu bisa disebarkan ke masyarakat luas. Sehingga kita punya yang namanya paten. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, agar paten itu bisa didapatkan. Yang pertama, mempunyai kebaruan atau novelty. Yang kedua, mempunyai langkah inventif atau inventive step. Jadi langkah untuk memperbarui. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicability.
Lingkup klaim invensi dalam perlindungan paten itu ada produk ya, yang mana di dalamnya itu ada komposisinya, formulanya, peralatannya, sistemnya ya. Kalau di produk ya, kalian pasti pernah lihat ya di beberapa produk mungkin yang pernah kita pakai kayak susu itu ada komposisinya, formula, peralatan yang dipakai, sistem yang dipakai itu seperti apa. Lalu kalau untuk proses itu ada metode yang digunakan, terus prosesnya seperti apa, dan cara penggunaannya itu bagaimana. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, paten adalah pemecah masalah spesifik di bidang teknologi. Ini kalau dalam bidang produk ya. Tentunya di jalanan ya, ini yang rail ini itu tidak sembarangan ya orang menaruh itu di situ. Tentunya ada yang menciptakan untuk alasan apa, terus kebaharuannya seperti apa. Nah, yang tadinya cuma begini dan di jalan tol itu sedikit dirubah ya, bisa berputar-putar seperti ini. Lalu kalau untuk proses ya, misal ini adalah mungkin aspal ya, terus dipecah, diperkecil-kecil. Nah ini pasti ada proses yang terlibat di dalamnya. Tentunya juga tidak serta-merta dilakukan karena oh aku pengennya sekian, enggak, tapi ada perhitungan matematis, ada proses, ada metode yang harus dilakukan ya di dalamnya sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini. Hanya dalam paten sendiri itu ada dua jenis paten. Yang pertama itu adalah paten biasa, yang kedua adalah paten sederhana. Di mana perbedaannya dalam jangka waktu perlindungan paten, kalau paten biasa itu dilindungi selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan, sedangkan kalau paten sederhana itu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Strategi inovasi berorientasi paten. Jadi ini adalah strategi ya dari inovasi berorientasi paten, di mana kita mau monetize ya, harus ada akhirnya membuat utilisasi dari paten tersebut. Kita ada ide gagasan berorientasi paten, lalu melakukan kegiatan inovasinya, ada hasilnya, dimasukkan ke perlindungan dan bisa masuk ke utilisasi lagi sehingga bisa masuk ke monetize. Nah, bisa juga kita mulai dari kebutuhan manusia ya, terus melakukan operation transporting ya, mungkin ada chemistry metalurgi, tekstil atau paper ya, ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperoleh paten. Ini bidang-bidang yang masih mungkin ya untuk masuk ke ranah paten. Nah, tentunya untuk meraih ini ya, meraih paten itu ya kita harus punya sumber ide atau gagasan. Dimana kalau dia ini berupa ide atau gagasan primer, ini bisa dipraktekkan langsung di lapangan. Kalau sekunder ya kita dapat membuat dokumen paten maupun dokumen non paten. Nah, nilai strategi dari dokumen paten ini untuk menghindari duplikasi upaya penelitian dan pengembangan, terus menentukan invensi yang potensial untuk dipatenkan, menghindari pelanggaran paten, dan yang terakhir melakukan identifikasi tren perkembangan teknologi.
Oke, di Espacenet ini salah satu paten juga, itu ada 120 juta dokumen paten. Lalu paten scope dan juga Google paten, ini ada beberapa orang yang mengupload dokumen paten atau meminta paten ke tempat-tempat tersebut. Sumber informasi. Jika dalam paten, itu sumber informasinya nanti akan dari invensi, inventor, prior art, status, deskripsi, jenis paten, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang non-paten, itu nanti sumber informasinya ada di media massa, elektronik, jurnal, forum, pameran, dan lain-lain. Nah, ini bedanya ya antara yang paten dengan non-paten. Nah, ini adalah beberapa kantor paten ya yang ada di berbagai macam belahan dunia, tempat untuk mengajukan paten-paten inovasi yang sudah dilakukan. Australia punya patent office sendiri, Kanada punya sendiri, CIPO, terus Eropa punya EPO, Iris atau Irlandia ini punya patent office ya, Jepang juga punya, UK atau Inggris ya, dan US. Nah, ini adalah contoh ya dari invensi yang dilakukan. Ini untuk masker las. Sebenarnya masker las itu juga ketika dibuat ya ada perhitungannya ya, seberapa tebalnya, terus dapat melindungi mata dari cahaya silaunya. Habis itu kalau pernah percikan api seperti apa, nah, itu ada hitungannya sendiri-sendiri. Ini juga ada yang lain, yaitu early warning system demam berdarah dengue, atau alat untuk memperingatkan ya jika terkena DB. Nah, yang dalamnya itu ada kasus DB ya, terus berdasarkan curah hujan, suhunya, terus penggunaan lahan, ST, GSP, terus di sosial media seperti apa tentang penyakit DB tersebut. Nanti masuk di database, masuk ke API juga, terus diprediksi ya di sini, diprediksi sehingga nanti bisa dilihat di desktop komputer dan smartphone kira-kira DB ini udah seberapa menyebar sih. Nah, kenapa kita kenapa kita harus membuat yang namanya paten? Nah, yang pertama ini contoh ya, kalau kita mau publikasi poster, makalah, atau upload video melalui media sosial, itu ya kita jangan publikasi dulu kalau belum dapat tanggal penerimaan tentang paten tersebut. Lalu kalau kita punya produk yang mau dijual ya, dan itu adalah merupakan produk baru, ya lebih baik kita ajukan dulu ke paten ya, terus dilakukan pemeriksaan invensinya ini baru atau tidak, dan lain-lain. Nanti kalau sudah punya patennya, baru kita bisa jual produknya. Nah, yang ketiga, ini tidak melakukan pelanggaran atau presentasi terkecuali disepakati non-disclosure agreement. Jadi, kalau tidak ada kesepakatan untuk melakukan presentasi atas apa yang diciptakan, itu jangan dilakukan presentasi atau pengajarannya.
terakhir, hubungi profesional konsultan HKI atau sentra HKI untuk melakukan pendaftaran dan sebelum dilakukan pendaftaran oleh orang lain. Jadi yang namanya inovasi kan kadang tidak hanya kita sendiri yang memikirkan, tapi orang lain juga pernah ada yang terpikir, dia pernah melakukan atau mencoba dan akhirnya dia mematenkan duluan, itu sangat mungkin terjadi. Kenapa harus ada paten? Yang pertama ya tadi ya, mencegah orang lain untuk menggunakan, menawarkan untuk menjual atau mengimpor produk-produk hasil pelanggaran dari negara di mana paten tersebut diberikan. Untuk tindakan pencegahan, terus kita juga bisa menjual atau melisensikan paten dan melaksanakan sendiri dari paten tersebut. Jadi ya itu hak penuh kita atas apa yang sudah kita ciptakan, itulah istilahnya. Contoh ya, di sini ada bangunan tiang jalan, terus ada juga lengan beton jalan yang dibangun. Nah, ini sebetulnya JPO, terus ini lengan beton, bangun tiang jalan itu, ini adalah ciptaan ya, paten dari Indonesia. Ini dikeluarkan tahun 1995, sedangkan Jepang memberinya pada tahun 1992. Saat ini teknologi sosok bahu sudah diekspor ke berbagai negara, ada Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Nah, di Filipina, di Metro Manila, yaitu ruas Villamor sampai Bijutan ya, ini adalah jalan layang terpanjang ciptaan dari Cokorda. Dan di Filipina sendiri ini sudah diterapkan untuk 298 tiang jalan. Di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, sebanyak 135. Dan Presiden Filipina sendiri, Fidel Ramos, berujar, inilah temuan Indonesia sekaligus sebuah ciptaan putra ASEAN. Tapi hak paten dari ini yang sudah terdaftar ini masih mau dibeli oleh Korea Selatan. Jadi kalau semisalnya jadi dibeli ya berarti nanti ketika kita mau menggunakan itu atau membuat invensi dari itu ya kita harus izin dulu ke Korea Selatan. Strategi inovasi berorientasi paten. Tentunya inovasi itu bisa baru atau berbeda, bisa eksklusif dan dilindungi negara. Dan inovasi harus digunakan di masyarakat atau industri ya. Dan ketiga hal ini itu bisa saling berkaitan, bisa ketiga-tiganya masuk atau keduanya, salah satu dari dua ya. Dan itu yang dapat saya berikan hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih.